Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua petani porang di seluruh Indonesia. Semoga saja kita selalu sehat ya, tanaman kita aman, kemudian nanti hasilnya melimpah sesuai dengan yang kita harapkan. Dulu ya tentunya yang mengikuti video saya ya, yang di teras rumah seperti yang ada di dalam tampilan video ini, dulu banyak sekali tanaman porangnya. Sekarang yang tersisa yang besar tinggal dua, yang di sebelah pohon mangga ini hanya tinggal dua, ini satu ya, satu. Yang satu pun ini posisinya sudah mulai berkerut kawan ya, posisinya sudah mulai berkerut. Ini sebentar lagi juga akan mengalami masa dorman. Kemudian kalau yang satunya lagi ini masih agak seger ya, agak seger tapi sudah mulai berkerut. Ini juga sebentar lagi akan mengalami masa dorman. Nah kemudian di sini ya, ini juga sudah dorman. Kita coba bongkar umbinya ya, kita coba bongkar umbinya. Yang di sini ini dulu adalah satu ya, kemudian di pojok sini ini juga dari bibit umbi, kemudian yang sebelah sana umbi, kemudian yang sana juga bibit umbi ya. Kita coba bongkar dulu. Ini dulu adalah berasal dari bibit umbi kawan ya, ini berasal dari bibit umbi. Hasilnya lumayan, ini bibit umbinya yang ditanam yang di sekitar teras rumah. Ini batangnya lepas, umbinya lumayan juga. Kalau ini saya prediksi ya sekitar 1,5 kilo ya, 1,5 kilo. Belum ada, kalau 2 kilo belum ada. Ini posisinya adalah tanaman yang kita tanam yaitu di bulan Agustus. Kurang lebih kalau dulu bibit yang kita tanam ya, yang kita tanam itu adalah kurang lebih seukuran segini ya, seukuran segini. Ini yang dulu kita tanam, sekarang jadi umbi sebesar itu. Kemudian ya untuk kawan-kawan petani ya, di sini kita ingin ikut membedakan ya, mana yang berasal dari bibit umbi, kemudian mana yang berasal dari bibit katak. Bagaimana kita mengenali tanaman porang itu setelah ia tidak ada tanamannya ya, sudah berupa umbi semacam ini bagaimana kita mengenalinya. Sedangkan tanaman ini sudah hilang batangnya ya, sudah berubah jadi umbi, itu bagaimana kita mengenali itu asal usulnya dari bibit katak atau dari bibit umbi ya. Kemudian ya, ini pun kita sedang menggali-gali kira-kira nanti karena dulu ini tanamannya banyak ya, contoh misalnya ini dapat umbi kecil ya, jadi tanaman yang kecil, mayoritas sudah dorman. Nah di sini nanti kita akan mengenali contoh misalnya tadi yang kita bongkar adalah ini ya, ini beratnya sekitar 1,5 kilo ya, barangkali kalau ditimbang paling berat ya sekitar 2 kilo ya. Kalau prediksi saya paling sekitar 1 kilo lebih lah, 1,5 kilo. Ini kalau dulu awalnya adalah bibit dari segini ya, bibit dari segini kemudian berubah menjadi umbi segini, berarti perkembangan dari tanaman yang berasal dari bibit umbi adalah kurang lebih 4 kali lipat ya, 4 kali lipat atau sampai 5 kali lipat dari berat bibit awal kawan ya, berat bibit awal.
Sedangkan yang berasal dari bibit kata kawan, ya, yang sedangkan berasal dari bibit kata. Contoh misalnya kita ambil sampel kata, mana kata, ya, kita ambil sampel ini bibit kata, ya, kata anggap saja ini yang beratnya adalah 10 gram atau yang sekilo isi 100, kurang lebih besarnya segini. Ini adalah yang 10 gram. Kemudian yang 10 gram kalau kita rawat dengan baik, tanah kita gemburkan, ya, kurang lebih ada kemarin yang kita timbang hasilnya adalah 6 on kawan. Hasilnya 6 on, berarti dia mengalami perkembangan dari berat awal adalah 60 kali lipat. Kalau yang jadi 1 kilo, ya, jadi 1 kilo berarti dia perkembangannya adalah 100 kali lipat dari bobot awal dari bibit kata ini. Nah, inilah yang ingin kita bahas, bahwa kalau kita tanamnya dari bibit umbi, biasanya itu perkembangan dari bibit awal ke menjadi umbi produksi atau menjadi umbi yang dihasilkan itu biasanya beratnya adalah sekitar 4-5 kali lipat dari bobot awalnya. Kalau yang ditanam contoh misalnya adalah 2 on, ya, 2 on itu biasanya maksimal jadinya adalah sekitar 2 kilo, ya, 2 kilo. Itu berarti pertumbuhannya atau pembesarannya adalah 10 kali lipat dari bibit awal. Sedangkan kalau tanam dari kata seberat 10 gram ini pun kalau dirawat dengan bagus, dia bisa menjadi 1 kilo bahkan 1,5 kilo dalam satu musim. Yang mana berarti kalau dihitung dari bobot awal yaitu 10 gram menjadi 1 kilo saja, itu berarti pembesarannya adalah 100 kali lipat kawan. Nah, kemudian bibit umbi pun akan semacam itu, karena fasenya adalah dari kata, ya, dari kata akan berubah menjadi umbi, ya, jadi umbi. Kemudian umbi lagi ketika ditanam juga akan menjadi umbi. Nah, semakin umbi itu usianya semakin tua atau musim yang ditanam itu semakin lama, maka biasanya perkembangannya itu akan lebih sedikit, ya. Contoh misalnya dari kata ini yang sebesar 10 gram kita tanam jadi 6 on, ya, jadi 6 on. Nah, ini adalah umbi yang dihasilkan dari kata, ya, umbi yang dihasilkan dari kata. Ketika kita tanam, ini perkembangannya masih bagus, ya, masih bagus karena dia berasal dari kata, karena dia usianya baru 1 musim. Nah, bagaimana kalau dengan umbi yang usianya sudah 2 musim? Biasanya akan perkembangannya lebih sedikit, ya, pembesarannya akan lebih sedikit dibandingkan dengan umbi yang dihasilkan dari biji kata yang usianya baru 1 musim. Nah, bagaimana kita mengenali kalau kita ingin tanam bibit umbi, ya, bibit umbi yang berasal dari kata atau dari umbi itu bagaimana kita mengenalinya? Nah, dari sekian banyak ini, ya, dari sekian banyak ini kira-kira yang berasal dari kata yang mana, ya, yang berasal dari kata yang mana? Ini tentu harus kita kenali ciri-ciri fisiknya. Kita ambil sampel ini kawan, ya, ini mungkin beratnya kurang lebih sekitar, kalau dibandingkan dengan ini, ya, kita bandingkan, ini bobotnya kurang lebih hampir sama kawan, ya, bobotnya hampir sama, ya, walaupun ini besarnya sama, ya, besarnya sama, ya, hampir sama, ini ada perbedaan. Yang mana yang berasal dari kata? Kalau prediksi saya yang berasal dari kata adalah yang ini. Kemudian ini berasal dari umbi. Bagaimana kita mengenali ciri-cirinya? Nah, kita lihat kawan. Di sini ada bulatan, ya. Ini, ya. Di sini ini ada bulatan. Nah, bulatan-bulatan ini adalah bekas lepasnya umbi lama. Ini adalah bekas lepasnya umbi lama. Ini yang menandakan bahwa umbi ini berasal dari umbi. Nah, bagaimana kalau yang lainnya, ya, umbi yang lainnya? Contoh misalnya ini, ya. Nah, bulatan-bulatan semacam ini, ya,
yang semacam ini ya, ini bulatan semacam ini adalah bekas lepasan dari umbi. Karena posisinya adalah ya, prosesnya adalah ketika kita tanam umbi, contoh misalnya sebesar ini ya, sebesar ini ditanam, ini umbi ini lama-lama akan nempel semacam ini dan akan membentuk umbi baru semacam ini, dan umbi yang lama ini akan hilang kawan ya. Umbi lama ini akan hilang, akan kempos lama membusuk, dan kemudian akan muncul umbi baru ini. Nah kemudian lama-lama dia akan mengempos hilang ya, hilang. Nah kemudian akan tumbuh umbi ini. Nah ini di sini adalah bekas dari lepasan dari umbi lama ini. Nah akan nampak yaitu bekasnya semacam ini. Ini adalah bekas dari umbi lama. Bibit-bibit umbi ya, umbi ini yang berasal dari umbi itu akan nampak seperti itu. Sedangkan kita bedakan dari ini ya, umbi yang ini ya, yang ini bukan bekas lepasan kawan ya, ini bukan lepasan, ini umbi yang berasal dari katak. Teksturnya lebih cenderung pada bagian punggung dari umbi ini lebih cenderung halus, Kalau sudah mengering ya atau sudah terkarantina, ini bibit yang berasal dari bibit umbi itu lebih pada punggungnya akan kelihatan berintik-berintik semacam ini. Tetapi kalau dia nanti ini berasal dari bibit katak, ini punggung ini akan kelihatan lebih halus kawan ya. Punggung ini akan kelihatan lebih halus. Kemudian ya kalau kita amati ya, tidak ada bekas dari lepasan dari umbi lama. Nah kemudian akan kita lihat juga umbi yang kemarin kita timbang itu beratnya lebih sekitar 1 kilo lebih ya, 1 kilo lebih. Ini adalah berasal dari bibit umbi kawan. Nah ini berasal dari bibit umbi, ini kelihatan dari bekas lepasan umbi lamanya. Dan kemudian bagian punggungnya pun akan kelihatan lebih beruntuk-beruntuk semacam ini ya, punggungnya akan lebih kelihatan kasar. Nah kemudian kalau yang ini pun walaupun kecil dia berasal dari bibit umbi kawan ya, walaupun kecil dia berasal dari bibit umbi. Karena apa? Ini bekas dari lepasan umbi lama. Nah kemudian kalau yang ini kita amati, ini adalah berasal dari katak kawan ya. Ini yang kemarin kita timbang 1 kilo lebih, ini adalah berasal dari katak. Kita putar, kita kenali ya, apakah ada bekas lepasan ya, bekas lepasan mana? Bekas lepasan umbi lamanya tidak ya. Kita kenali, kita amati ya, tidak ada kawan ya, tidak ada ya. Pada bagian punggungnya kita amati, pada punggungnya ya, kita amati juga tidak ada ya, tidak ada bekas lepasan dari umbi lama. Nah ini adalah ciri-ciri ya. Kalau ada orang klaim ini contoh misalnya ini beratnya adalah 2 kilo atau 2,5 kilo, ini berasal dari katak satu musim. Nah itu bisa diamati, bisa dikenali dari tadi ya. Kalau diputar itu tidak ada bekas lepasan umbi. Kemudian pada bagian punggung ini kelihatan lebih halus ya, lebih halus kawan. Kita bandingkan, pada bagian punggung ini akan nampak lebih halus ya. Ini yang satu ini adalah bibit umbi, yang satu ini umbi berasal dari bibit umbi, kemudian yang satu ini adalah berasal dari bibit katak. Pada bagian punggung kita amati akan lebih halus. Yang ini bekas lepasan akarnya akan lebih kasar. Kalau yang ini nanti kalau sudah terkarantina akan kelihatan lebih halus. Nah, bibit umbi yang berasal dari katak satu musim itu nanti perkembangannya akan lebih bagus dibandingkan dari bibit umbi yang berasal dari umbi. Contoh misalnya ini kawan, ini adalah walaupun beratnya contoh misalnya adalah sekitar
4 on ya, 4 on ini kita ibaratkan 4 on, kita tanam ya, kita tanam itu hasilnya kurang karena dia berasal dari bibit umbi, karena dia berasal dari apa? Umbi yang sudah lebih dari 1 musim. Sedangkan ini ya, ini adalah umbi yang berasal dari katak ya. Berarti dia usianya hanya baru 1 musim ini. Ini kalau ditanam lagi biasanya hasilnya lebih bagus, perkembangannya lebih bagus. Karena dari 10 gram ya, kalau ini 1 kilo saja berarti dia mengalami perkembangan adalah 100 kali lipat dari bobot benih awal, yaitu katak seberat 10 gram. Nah, biasanya kalau ini kita tanam ya, kita tanam beratnya 4 on, kalau dibongkar paling dapatnya sekitar 1 kilo, 1,5 kilo ya. Pembesarannya kurang lebih 3, 4, 5 ya, mentok-mentoknya adalah kurang lebih 10 kali lipat. Itu kalau berasal dari umbi, kawan. Ya, umbinya pun tidak sembarang umbi, yaitu umbi yang berasal dari katak ya, yang dihasilkan baru 1 musim, atau umbi ini adalah usianya baru 1 musim. Kalau yang umbi ini usianya bisa 2 musim ini, kawan ya. Karena apa? Dulu dari biji barangkali, kemudian jadi umbi yang sebesar ini, kemudian berarti 1 musim ditanam lagi jadi umbi yang sebesar ini, berarti ini usianya adalah sekitar 2 musim. Sedangkan ini adalah umbi yang berusia adalah 1 musim. Kalau untuk dijadikan bibit, hasilnya akan lebih bagus, kawan. Nah, inilah pemaparan saya hari ini, bagaimana kita mencari bibit umbi yang berkualitas ya. Bibit umbi yang nanti kita tanam perkembangannya itu lebih bagus, yaitu adalah carilah bibit umbi yang berasal dari biji katak atau umbi yang usianya baru 1 musim, karena perkembangannya nanti di lahan akan berbeda, kawan. Demikian dulu, kawan ya. Terima kasih. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat hari Jumat. Semoga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk sekeliling kita, kawan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.